Baik Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Google Form. Nah, yang harus disiapkan adalah data atau Google Form yang akan kita buat. Nih contohnya saya sudah mempunyai apa saja yang akan kita masukkan ke dalam Google Form. Hal ini kita buat untuk mempermudah kita atau mempersingkat waktu dalam membuat Google Form dibandingkan jika kita mengetik manual, Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai saja. Contohnya di sini saya mempunyai judul pembelajaran IPS kelas 9. Nah, saya copy saja pembelajaran kelas 9. Kemudian di copy. Kita masukkan ke dalam Google Form kita judulnya. Seperti ini. Kita pastikan. Nah, kemudian kita buka lagi ya. Judul yang baru adalah judulnya letak materi yang kita bahas adalah letak dan luas benua Asia. Kita copy, kita masukkan ke dalam Google Form kita. Kita tambahkan judul Bapak Ibu ya. Nah, di sana di bawahnya ada judul baru. Kita pastikan letak dan luas benua Asia. Ini kita ubah setelannya, jangan sampai kita mengumpulkan alamat email Bapak Ibu ya. Simpan. Supaya nanti anak-anak tidak usah mengumpulkan alamat email ketika mengerjakan soal. Kemudian selanjutnya kita isikan deskripsinya. Nah, ini misalkan isilah nama, kelas dan masing-masing. Kita klik kanan, kita masukkan ke dalam deskripsi. Nah, ini bisa di atas atau di bawah, kita letakkan saja di bawah Bapak Ibu ya. Nanti sudah ada deskripsinya gitu. Kemudian misalnya kita masukkan ketikan saja agak kurang bagus, misalnya materi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, judul baru kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengisi identitas siswa, yaitu kelas, nama, dan sebagainya. Maka kita buat identitas siswanya. Ya, kita klik di sini. Kita boleh mengklik tambah pertanyaan. Klik tambah pertanyaan. Kemudian kita buatkan identitas ya. Kita bisa buat judul baru dulu. Klik dulu di sebelah atasnya. Kemudian tambah judul baru. Identitas siswa. Nah, di identitas siswa ini kita tambah pertanyaannya. Nah, ini kalaulah seandainya sudah yang bawahnya tidak terpakai, bisa kita hapus Bapak Ibu dengan cara klik di halamannya, kemudian kita hapus, klik lagi yang tidak kita gunakan, kita hapus. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, untuk membuat identitas siswa, kita pilih misalnya nama siswa. Nama siswa, namanya siapa? Nah, nama siswa ini kita klik dengan jawaban singkat. Kita tambah lagi kelas juga dengan menggunakan jawaban singkat. Nanti anak mengisi nama dan kelasnya. Nah, untuk menghindari mengisi nama yang tidak benar, maka kita bisa menggunakan fasilitas seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini kita hapus saja ya, misalnya pakai model yang kedua, kita hapus. Misalnya dihapus sama kita tambah, misalnya kita tulis namanya kelas misalnya.
Nah, kelas, kemudian kita pilih opsi. Nah, opsi ini kita gunakan pilihan ganda opsi. Nah, opsi misalnya kelas 9A, kemudian kita tambah lagi misalnya kelas 9B, kemudian kelas misalnya 9B saja, ada 2 kelas misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kelas 9B. Kemudian untuk memilih kelas mereka tinggal memilih saja, nanti sudah langsung terekod ya Bapak Ibu, tidak usah anak siswa mengetikkan nama kelasnya karena sudah tersedia. Atau kita kemudian untuk nama kita bisa tambah di sini nama. Nah, tadi bisa menggunakan jawaban singkat atau kita bisa menggunakan menggunakan fasilitas drop down Bapak Ibu, menu drop down. Nah, menu drop down ini adalah menu yang difungsikan nama siswanya sudah ada. Misalnya kita tulis aja nama kelas 9A misalnya gitu ya. Nah, kayak gini. Nama kelas 9A misalnya nama-namanya kita sudah mempunyai nama-namanya. Nah, misalnya nama-namanya kita bisa, kalau kita punya absen, bisa kita kopikan absennya ke dalam halaman ini. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya sudah punya absen. Nah, ini absensi siswa. Jangan saya buka. Di Excel misalnya, ya, Microsoft Excel, absen yang kita punyai. Nanti nama-nama siswa yang ada di dalam Excel ini kita pindahkan Bapak Ibu ya ke dalam menu drop down tadi, dalam pertanyaan drop down. Misalnya ini kelas 9A, nama-namanya ada 28 orang. Kita kopikan saja, copy, kemudian klik kanan, kita kopikan ya, klik kanan copy, kemudian kita pastekan ke opsi pada pertanyaan drop down. Kita klik kanan di sini, kemudian paste. Nah, di sini sudah ada langsung 28 siswa, Bapak Ibu ya. Nah, 28 siswa. Nah, daripada kita mengetik satu persatu lama, nah, maka kita gunakan fasilitas yang sudah ada untuk memudahkan kita. Kemudian kita tambah lagi untuk memasukkan nama kelas 9B-nya. Nah, kita menggunakan menu drop down, kemudian kita ketikkan nama kelas 9B. Nah, kita juga sama dari Excel ini kita kopikan, ya, klik kanan, kemudian kita copy, pindahkan ke opsinya, opsi drop down, klik kanan, paste. Nah, di sini sudah ada juga nama-nama kelas 9 dan 9A, 9B. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk memudahkan kita melihat bagian, Bapak Ibu ya, bagian-bagian. Jadi di setiap kelas ini kita sisipkan Bapak Ibu bagian. Ya, kita sisipkan bagian-bagian sehingga ketika anak memilih klik 9A, mereka langsung ke menu nama kelas 9A ini. Kalau kita anak pilih kelas 9B, nanti memilihnya langsung ke 9B. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita setelah di sini kita pilih bagian ya, tambah bagian. Nah, di sini ada bagian ya. Misalnya bagiannya namanya nama, atau kita tulis kelas 9A. Kemudian bagian yang kedua juga sama,
Setelah nama absensi ini kita klik lagi bagian kelas 9B. Misalnya kelas 9B. Nanti tampilannya seperti apa? Coba kita lihat pertinjau terlebih dahulu Bapak Ibu. Sementara ini kita lihat formulirnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nih, ini sudah masih ke bagian 2. Kita klik berikutnya. Nah, kita klik pilih kelas 9A ya Bapak Ibu ya. Namanya sudah ada, jadi anak tidak usah mengetik lagi namanya. Mereka tinggal memilih, kemudian misalnya pilih berikutnya. Nah, ini kelas 9B misalnya begitu. Ini juga sama, tidak usah memilih lagi. Oke, kita hapus saja pertinjaunya, kita masuk lagi ke halaman yang akan kita buat. Nah, agar nanti ketika anak mengklik kelas langsung masuk ke halaman linknya bagiannya masing-masing, maka kita bisa membuat linknya. Caranya gimana? Caranya halaman form ini kita gunakan dulu setting, setelan, quiz. Kita jadikan quiz dulu Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Nah, di halaman ini kita klik deskripsinya, atau nanti kita memilih yaitu klik di bagian buka berdasarkan jawaban. Nah, di sini kita pilih di kelas 9A ini ke bagian kelas 9A, kemudian yang kelas 9B bagian kelas 9B. Nah, nanti kalau kita lihat pertinjau Bapak Ibu ya. Nah, ini gunanya pertinjau itu seperti ini untuk mengedit, melihat apa yang sudah kita buat, dilihat pertinjau ya. Nah, kita klik kelas 9A, berikutnya pasti hanya kelas 9A saja. Gitu ya. Kembali. Kemudian kalau kelas 9B berikutnya pasti masuk ke kelas 9B. Ya, kayak gini. Ini fungsi tadi link ya Bapak Ibu untuk bagian. Baik, selanjutnya kalau kita sudah mengisi identitas siswa, yang kita lakukan adalah memasukkan materi Bapak Ibu. Nah, materi ini kita buat, klik dulu bagian yang terakhir kita buat. Nanti kalau kita klik di bagian yang lain, nanti di bawahnya. Makanya kita yang paling terakhir kita klik nanti untuk membuat bagian yang baru. Kita klik bagian yang baru, judulnya adalah materi Bapak Ibu ya. Materi, atau langsung aja letak dan luas benua Asia. Nah, letak luas benua Asia ini di deskripsinya kita sudah siapkan Bapak Ibu materi teksnya ya, disiapkan, saya sudah siapkan juga materi teksnya, yaitu seperti ini. Nah, ini kita copy, nanti kita kopikan di deskripsinya ya, copy seperti ini. Ini materi yang akan nanti dipelajari oleh siswa. Nah, di deskripsinya kita klik pastekan di halaman materinya ya kan. Nah, kemudian boleh kita tulis materi supaya anak supaya paham Bapak ya, materi letak dan luas benua Asia kayak gini. Nah, dalam materi ini kita sisipkan Bapak Ibu ya. Misalnya kita sisipkan video ya, kita sisipkan video. Alamat URL-nya sudah saya siapkan juga. Misalnya alamat URL-nya ini. Biasa kalau kita ingin menyisipkan video harus menggunakan alamat URL YouTube misalnya. Nah, kita masukkan alamat URL-nya. Bisa menelusuri video seperti ini. Kalau kita ingin mencari Bapak Ibu ya,
Misalnya kita mencari letak dan luas benua Asia, kita bisa cari, nanti kita bisa pilih di sini. Kalau URL-nya sudah kita siapkan, kita klik saja URL, kemudian ditempelkan di sini. Kemudian kita pilih Nah, di sini sudah ada tampilan awalnya, kemudian kita pilih lagi. Nah, URL yang sudah kita buat sudah ada. Nah, contohnya misalnya kita buat deskripsi, perhatikan video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, saya membuat video ini hanya menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu ya. Kemudian saya buat video. Nah, setelah materi dan yang sudah ditampilkan, maka selanjutnya adalah bagian yang selanjutnya adalah soal, Bapak Ibu ya. Maka kita buat bagian yang kedua adalah berupa soal. Nah, soal kita buat soal ya Bapak Ibu ya. Judulnya adalah soal. Nah, soal ini kita tulis misalnya deskripsinya, kerjakanlah ya soal berikut ini misalnya. Misalnya soalnya ini adalah soal ya materi 1 misalkan. Letak dan luas benua Asia. Ya. Dalam soal ini kita langsung buat soalnya Bapak Ibu. Klik soalnya. Ya, untuk sahabat ini kita lihat pertinjau lagi apakah sudah sesuai belum. Ya, misalnya klik 9A. Berikutnya pilih namanya misalnya. Berikutnya ya klik lagi, misalnya ini kelas 9B nya. Berikutnya misalnya materi Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya baru nanti soal ya, soal begini kan, soal materi kelas 9A. Nah, Bapak Ibu kita klik dulu. Nah, ini masih belum ngelink ya, masih khususnya dari kelas 9A masuknya ke 9B tadi permasalahannya Bapak Ibu ya. Coba kita pertinjau lagi. Nah, berikutnya ini kelas 9A atau dari kelas 9B, dari 9A dulu ya. Berikutnya kita sudah milih nama, misalkan berikutnya malah masuk ke kelas 9B. Nah, ini bisa kita linkkan, edit linknya di pada saat bagian Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kelas 9A. Kita bagiannya masuknya lihat di bawah, lanjutkan ke bagian berikut. Nah, kita bisa pilih ke langsung materi Bapak Ibu. Ini juga di kelas 9B langsung ke materi. Nah, jadi fungsi bagian ini untuk melingkan setiap bagian. Coba kita lihat lagi perbedaannya hasil yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita pilih kelas 9A, berikutnya kita pilih nama, misalnya LC, berikutnya langsung ke materi Bapak Ibu ya. Kalau tadi ke kelas 9B, karena kita linkkan langsung ke materi, dari kelas 9B langsung ke materi. Begitu pula dengan kelas 9B tadi. Coba kita kembali Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita pilih kelas 9B, berikutnya kita pilih nama, berikutnya langsung ke materi ya, materi pembelajaran. Nah, kayak gini. Kemudian kalau sudah baik linknya, kita close. Kemudian kita buat soal Bapak Ibu ya, soal yang sudah akan kita buat. Nah, yang harus disiapkan kembali, kita harus sudah menyiapkan soal apa yang kita buat ya, misalnya soal yang pertama adalah seperti ini ya, adalah bentuknya pilihan ganda. Maka kita kopikan saja soalnya seperti ini. Ini yang di bawah option Bapak Ibu ya, option ABCD nya. Nah, ini kita kopikan, klik kanan, copy, kemudian masukkan ke pertanyaan Bapak Ibu ya.
Pertanyaan ini soalnya adalah bentuk pilihan ganda, jangan lupa mengklik pilihan ganda. Kemudian klik kanan memastikan. Nah, pertanyaannya jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, seperti ini. Ini bisa dienter kok enggak ya? Nah, kita bisa kayak gini. Nah, opsinya bisa kita copy. Misalnya opsinya kita copy juga ABCD-nya. Nah, klik kanan, copy. Bapak Ibu ya. Nah, klik kanan, pastekan di opsinya. Nah, secara otomatis nanti masuk ya, pemilu. Kemudian soal yang selanjutnya kita klik tambah lagi soal. Kemudian kita pindahkan lagi dari yang sudah kita siapkan. Nah, klik kanan, kita copy ya. Kemudian klik kanan pertanyaannya di bawah ini. Nah, di soal ini ada gambar Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah siapkan gambarnya misalnya di soal ini dengan cara mengklik. Bapak Ibu mengklik tanda gambar seperti ini. Kemudian kita cari gambarnya di file komputer kita. Nah, ini gambarnya misalnya suku Indian. Kita kalau sudah kita pilih open. Kemudian langsung masuk ke dalam halaman ini. Nah, di bawahnya di sini ada gambar di atas, misalnya ini salah mungkin ya. Gambar di atas. Merupakan suku asli dari benua mana ya. Kita copy, klik kanan, copy. Di mana dipasangkannya? Bapak Ibu, di sini kita klik tanda 3 ya, titik 3 ini. Kemudian kita pilih tambahkan teks. Klik kanan, pastekan di halaman judul ini. Kita pastekan. Nah, nanti di bawahnya ada teks ya Bapak Ibu ya. Nah, ukuran gambarnya bisa kita besarkan atau kita kecilkan, terserah kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk opsinya juga kita pindahkan ya, klik kanan. Kita copy, blok dulu kita copy. Kemudian kita pastekan di opsinya. Ya, kita pastekan di opsinya seperti ini. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, misalnya soal seperti ini agak sedikit tidak nyambung ya Bapak Ibu, tapi ini contoh bagaimana kalau seandainya opsinya adalah gambar Bapak Ibu ya. Nah, kalau soal tidak nyambung ini. Tapi ini kalau misalkan Bapak menemukan soal seperti ini, nah, bagaimana cara memasukkan ke Google Form-nya? Yaitu dengan cara kita copy dulu soalnya Bapak Ibu ya. Copy. Karena bentuknya adalah pilihan ganda, kita pilih pilihan gandanya ya. Kemudian di pertanyaannya kita pastekan tadi yang sudah kita copy. Nah, opsi 1 ini sini ada tanda gambar Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih tanda gambar ini karena bentuknya gambar, opsinya. Maka kita klik gambar yang tentunya sudah kita siapkan gambarnya di drive kita. Nah, misalnya kita pilih untuk opsi pertama adalah BCA. Ya, gambar BCA misalnya. Kemudian opsi B kita tambahkan, kita cari lagi ya Bapak Ibu ya, B. Kemudian kita tambahkan lagi gambar yang opsi selanjutnya. Kita cari misalnya BNI ini ya. Nah, kita tambahkan lagi opsi yang lainnya. Kita klik, cari. Nah, di yang terakhir yang ini. Nah, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada soal. Nah, kemudian kalaulah seandainya kita ingin mengacak ya soal ini, optionnya kita bisa lakukan dengan cara ya mengacak misalkan yang gugur dari di atas setiap
siswa nanti mengerjakannya tidak sama, kita bisa klik di tanda titik 3 di bawah ini dengan cara mengklik acak urutan opsi. Kemudian ya semuanya kita pilih acak urutan opsi. Kemudian acak urutan opsi. Acak urutan opsi. Nanti yang dicentang ini tidak sama ketika siswa mengerjakan soalnya yang satu dengan yang lainnya. Baik, kita tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Soal yang selanjutnya adalah kita lihat di sini bentuknya adalah jawaban singkat Bapak Ibu ya. Nah, kita kopikan lagi pertanyaannya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke halaman selanjutnya. Nah, karena bentuknya adalah jawaban singkat, maka kita pilih jawaban singkat di sini. Nah, pertanyaannya kita kopikan tadi yang sudah kita copy. Kemudian masukkan gambar ya yang sudah kita siapkan sesuai dengan soal. Misalnya ini peta, kemudian open. Ya, kita tunggu, nanti sudah ada jawaban teks singkatnya. Kemudian selanjutnya adalah jawaban paragraf misalnya. Nah, kita copy soalnya seperti ini, jawaban paragraf seperti apa sih? Nah, kita tambahkan lagi Bapak Ibu, jangan lupa menambahkan. Tambahkan kemudian jawaban paragraf. Nah, kita tambahkan di pertanyaan ini kita pastikan soal yang sudah kita buat. Nah, ini bentuknya jawaban paragraf. Jadi panjang Bapak Ibu. Kemudian nah, ini contoh misalnya anak disuruh membuat peta Bapak Ibu ya. Kemudian si anak ini mengirimkan ke kita. Bagaimana caranya? Nah, misalnya anak disuruh membuat peta, tugasnya, kemudian atau kita bikin bagian baru Bapak Ibu ya. Nah, membuat bagian baru di ini soal sudah beres. Kita buat misalnya di bagian baru ini tugas. Nah, ini untuk memasukkan nilai keterampilannya Bapak Ibu ya. Tugas, kemudian kita pilih tambah. Nah, bentuknya karena ini adalah berupa kiriman, Bapak Ibu pilih misalnya drop file, karena file ini yang akan kita siswa akan mengirimkan file ke halaman formulir yang sudah kita buat. Nah, di sini izinkan responden mengupload file ke drive. Nah, ini nanti masuknya ke drive kita. Kalau kita setuju, maka kita lanjutkan. Ya, tunggu sebentar. Nah, pertanyaannya apa? Misalkan tadi yang sudah kita buat. Nah, ini buatlah file ya. Kita seperti ini ya. Buatlah peta sampai Eropa. Kemudian kita masukkan ke dalam pertanyaan, paste. Nah, kita tambahkan deskripsi di bawahnya. Deskripsinya untuk memasukkan bahwa file kirimnya di halaman di bawahnya gitu kan. Nah, kita klik paste kan. Nah, seperti ini. Nah, jenis filenya apa? Misal apakah hanya jenis file tertentu ataukah maksimum satu file satu gambar dalam satu anak. Nah, kemudian ukuran maksimalnya berapa megabyte. Nah, kita bisa atur di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya kita geser aja, kita isi gambarnya apa saja, apakah bentuknya dokumen, spreadsheet, PDF, video, presentasi, gambar. Karena bentuknya adalah gambar, ya kita checklist gambar lah. Ya Bapak Ibu ya. Ya, ukurannya maksimum filenya satu anak, satu gambar, ya kita isi satu.
Kalaulah tugas ini wajib diisi, maka kita klik geser wajib diisi misalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ini tugas sudah, kemudian ya kita sudah membuat soal seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah di dalam soal ini kita buat skor Bapak Ibu ya, skornya. Coba kita lihat apakah ini sudah berbentuk kuis belum. Nah, kalau belum berarti kita belum bisa memasukkan skor, maka kita rubah menjadi soal ini adalah kuis. Ya, kemudian klik nanti setelah kita pilih nanti nilainya keluar ya Bapak Ibu ya. Kalau saat sudah kita koreksi, kemudian pertanyaan tak terjawabnya kita juga checklist di sini. Kemudian klik simpan. Nah, untuk memasukkan jawaban Bapak Ibu ya, kita klik di soal yang sudah kita buat. Maka di bawahnya ada kunci jawaban Bapak Ibu ya. Kunci jawaban ini kita klik. Nah, kita tambahkan di mana kunci jawabannya. Misalnya yang ini jawaban yang betulnya adalah panas Bapak Ibu ya. Nah, skor poinnya juga kita isi 1 misalnya. Kemudian soal yang kedua, kalau sudah kita isi seperti ini, klik selesai atau done. Nah, nanti di sini sudah ada tulisan 1 poin. Kemudian di soal yang kedua juga sama, kita klik dulu soal yang kita buat, kemudian pilih kunci jawabannya. Misalnya soal yang kedua ini jawabannya adalah Amerika. Kemudian poinnya 1. Nah, kalau sudah, klik selesai atau done kalau dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, soal yang selanjutnya klik lagi Bapak Ibu. Kemudian tambah kunci jawabannya. Kita pilih misalnya jawabannya yang ini. Kemudian kita isi poinnya 1. Nah, Bapak Ibu kalau kita ingin membedakan bahwa ini adalah soal PG dan soal uraian, kita bisa menambahkan judul Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita klik dulu di sini. Setiap kita ingin menambahkan apapun di bawahnya, ya, klik dulu yang paling atasnya. Baru kita klik tambahan di sini. Ya. Misalkan judul baru di sini kita tambah. Misalnya soal pilihan ganda. Seperti ini. Kemudian untuk membedakan dengan esainya juga sama. Kita klik yang paling atasnya dulu, soal yang terakhir. Kemudian tambahkan judul baru. Soal uraian. Kemudian, nah kalau sudah ini seperti ini boleh Bapak Ibu juga sama untuk uraian, khususnya untuk jawaban singkat kita bisa isi ya. Misalnya kunci jawabannya, pilih lagi kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Misalnya yang 1 adalah Asia. Kemudian yang ketiga adalah Afrika. Yang keempat misalnya Eropa. Yang kelima adalah Amerika. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini jawaban singkat. Tapi kelemahan jawaban singkat ini tidak bisa digunakan banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya anak salah mengisi tidak menggunakan spasi saja, maka jawabannya salah nanti di situ. Nah, kalau sudah poinnya untuk esai ini karena ada 4, maka kita isi 4 poin. Kalau sudah kita klik selesai. Untuk jawaban panjang ini ya kunci jawabannya
sebenarnya mengeditnya tergantung kita Bapak Ibu mengisi poinnya nanti. Ya. Mengisi poinnya nanti setelah kita edit secara manual. Ini kelemahan uraian ini tidak langsung mengisi poin ya, atau kita tidak mengoreksinya, tidak langsung ada nilainya, tetapi nanti kita edit poinnya di respon ya Bapak Ibu nanti. Kita isi bahwa esai ini nilainya adalah 5. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sudah selesai membuat soal. Coba kita lihat pertinjau dulu apakah sudah sesuai atau tidak. Seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih misalkan 9A, berikutnya pilih nama. Kemudian pilih berikutnya. Ya, kita lihat video. Anak membaca deskripsi ini. Kemudian berikutnya pilihan soal materi, misalnya soal pilihan ganda. Nah, ini ada materinya. Kemudian ada soal uraian seperti ini. Ya, Bapak Ibu, anak misalkan mengisi berdasarkan opsinya. Kemudian berikutnya ada tugas Bapak Ibu ya. Nah, ini caranya kita kirim. Sekarang kemana kita kirimnya ya kan Bapak Ibu ya. Anak-anak nanti kita klik file di perangkat Anda. Bentuknya adalah gambar. Misalnya hasil petanya difoto kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini contoh pertinjau. Ini kalau ini sudah baik Bapak Ibu. Nah, pertinjaunya. Maka kita sudah bisa membuat soal Google Form. Nah, kemudian bagaimana cara mengirimkan linknya, Bapak Ibu ya? Cara mengirimkan linknya yaitu dengan cara kita klik kirim. Kemudian kalau ini masuknya ke email, kalau yang ini kita pilih alamat yang akan kita kirim. Nah, sudah kita ketahui bahwa kalau ini terlalu panjang, maka kita perpendek dengan mengklik pendekan URL. Nah, inilah yang nanti kita kirim Bapak Ibu dengan cara kita kirim ke siswa kita dengan cara mengcopy atau langsung salin Bapak Ibu ya, salin. Nah, misalnya kita letakkan dulu di Microsoft Word ya. Nah, di sini alamat yang sudah kita buat ya, alamatnya ini. Nah, kemudian kita bisa kirimkan ke dengan media sosial atau WhatsApp group supaya anak bisa mengetahui bahwa ada tugas hari ini yang harus dikerjakan. Coba kita cek Bapak Ibu ya, klik kanan, copy, kemudian ya kita salin, kemudian kita coba di browser baru apakah masuk tidak ya Bapak Ibu. Kita enter. Nah, betul Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita sudah bisa membuat ya halaman Google Form-nya. Nah, kenapa nggak bisa diklik berikutnya? Karena sifatnya wajib, maka kita klik ya anak. Kemudian pilih lagi namanya, ya kan gitu ya berikutnya. Nah, kemudian anak menonton video berikutnya langsung ke soal seperti ini. Berikutnya tambahkan file Bapak Ibu. Ini sudah sesuai dengan apa yang akan kita kirimkan ke siswa. Nah, Bapak Ibu, ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dengan materi kegiatan pembuatan Google Form. Nah, mudah-mudahan
berguna untuk kita semua. Tentu saja saya membuat banyak sekali kesalahan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.